Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Akamadani dengan NPM 2501 2010 323, Prodi Manajemen dari kelas M. Ingin menunjukkan hasil mini project statistika. Jadi di sini saya akan membuat laporan mini project statistika bisnis. Project saya berjudul pengaruh intensitas penggunaan media sosial terhadap perilaku sosial atau individualisme. Latar belakang perkembangan media sosial yang semakin pesat menyebabkan perubahan pola interaksi sosial masyarakat. Interaksi penggunaan sosial media yang sangat tinggi diduga memengaruhi perilaku sosial individu, khususnya kecenderungan individualisme. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh intensitas penggunaan media sosial terhadap perilaku sosial. Landasan teori. Yang pertama ada media sosial. Media sosial merupakan platform digital yang digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara daring. Penggunaan media sosial yang semakin intens dapat memengaruhi pola interaksi sosial individu. Yang kedua ada intensitas penggunaan media sosial. Intensitas penggunaan media sosial menunjukkan seberapa sering dan seberapa lama seseorang menggunakan media sosial. Intensitas yang tinggi dapat berdampak pada perubahan perilaku sosial pengguna. Yang ketiga, perilaku sosial atau khususnya individualisme. Individualisme adalah kecenderungan individu untuk lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan mengurangi interaksi sosial secara langsung dengan lingkungan sekitar. Yang keempat, regresi linear berganda. Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Lalu variabel independen atau variabel X, yaitu intensitas penggunaan media sosial. X1, saya menghabiskan waktu lebih dari 4 jam sehari untuk media sosial. X2, saya merasa gelisah jika smartphone tertinggal atau tidak ada kuota. X3, saya sering mengecek media sosial saat sedang jam atau kuliah. X3, saya sering mengecek media sosial saat sedang jam kuliah atau belajar. Variabel dependen atau variabel Y, yaitu perilaku sosial. Y1, saya lebih nyaman mengobrol lewat chat daripada bertemu tatap muka. Y2, saat kumpul bersama teman, saya lebih sibuk melihat HP. Y3, saya malas mengikuti kegiatan kampus yang mengharuskan banyak interaksi fisik. Hipotesis penelitian H0, intensitas penggunaan media sosial tidak berpengaruh terhadap perilaku sosial. H1 atau H alternatif, intensitas penggunaan media sosial berpengaruh terhadap perilaku sosial. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner disusun berdasarkan indikator variabel intensitas penggunaan media sosial dan perilaku sosial. Kuesioner disebarkan kepada responden secara online dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert yang digunakan yaitu 1 sama dengan sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Responden diminta memberikan jawaban sesuai kondisi dan pengalaman yang mereka alami. Teknik pengukuran variabel. Variabel X, intensitas penggunaan media sosial, diukur melalui 3 indikator pertanyaan. Variabel Y, perilaku sosial atau individualisme, diukur melalui 3 indikator pertanyaan. Nilai setiap variabel diperoleh dari rata-rata skor indikator masing-masing variabel. Berikut data mentahnya.
yang diambil dari kuesioner Digiform. Ini adalah hasil Google Form dari kuesioner. Kita akan menguji pada Excel menggunakan data analis. Berikut adalah uji normalitas data. Berikut hasil pembahasan. Uji simultan atau uji F. Apakah model layak? Uji ini melihat apakah variabel X1, X2, dan X3 secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y. Nilai signifikans F yaitu 0,000649. Analisisnya, nilai signifikansi ini jauh lebih kecil dari standar probabilitas yaitu 0,05. Kesimpulannya, hipotesis 0 ditolak. Artinya, secara simultan, variabel independen X1, X2, X3 berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Yang kedua, koefisien determinasi. Seberapa besar pengaruhnya? Uji ini melihat seberapa besar kemampuan variabel X dalam menjelaskan variabel Y. Adjusted R-square 0,4172. Kita menggunakan adjusted karena variabel bebas lebih dari 1. Analisisnya, nilai 0,4172 sama dengan 41,72%. Kesimpulan, variabel independen X1, X2, dan X3 mampu menjelaskan keragaman variabel Y sebesar 41,72%. Sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini. Korelasinya 0,691. Ini menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel bebas dan terikat. Uji parsial atau uji T, pengaruh individu. Uji ini melihat pengaruh masing-masing variabel secara sendiri-sendiri. Konstanta atau intercept coefficient 4,037. P-value-nya 0,00045 kurang dari 0,05. Artinya C
jika tidak ada variabel X atau semua X 0, maka Y adalah 4,037. Konstanta ini signifikan secara statistik. Lalu ada variabel X1, nilai signifikansinya lebih dari 0,05, tidak signifikan. Variabel X2, nilai signifikannya 0,00059, kurang dari 0,05, signifikan. Variabel X3, nilai signifikannya 0,943, lebih dari 0,05, tidak signifikan. Nilainya sangat tidak berpengaruh, hampir mendekati 0 pengaruhnya. Berikut persamaan regresi finalnya. Y sama dengan 4,038 kurang 0,564 tambah 1,404 kurang 0,025 tambah E. Berikut kesimpulannya. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa intensitas penggunaan media sosial memiliki pengaruh terhadap perilaku sosial. Variabel frekuensi menggunakan media sosial, tingkat ketergantungan terhadap smartphone, serta kebiasaan mengecek sosial media saat jam kuliah atau belajar secara bersama-sama berkontribusi dalam membentuk kecenderungan perilaku individualisme pada responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas penggunaan media sosial, maka kecenderungan perilaku individualisme juga cenderung meningkat. Model regresi yang digunakan mampu menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen secara cukup baik. Sekian, terima kasih.